Halo semuanya, kali ini kita akan bahas lagi tentang yang namanya Slido. Tapi kali ini kita akan fokus ke rating, esai, dan ranking interaktif. Jadi mungkin bagi yang belum tahu, Slido ini adalah plugin ya, yang bisa ditempelkan di slide presentasi. Jadi bisa dimasukkan di Microsoft PowerPoint ataupun Google Slide. Gunanya buat apa? Gunanya untuk memungkinkan interaksi dua arah. Jadi kita bisa minta pendapatnya peserta atau mungkin student ya. Nah, di sini kelebihan Slido dibandingkan dengan platform-platform lain adalah dia tidak perlu pindah platform. Jadi kita tidak perlu tutup PowerPoint-nya, buka Slido-nya, baru melakukan interaksi. Itu semuanya bisa langsung dari slide presentasinya sendiri. Oke, sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya adalah Oscar Karnalim. Nah, di sini kita akan bahas dulu apa sih rating, esai, dan ranking interaktif. Setelah itu, baru kita akan masuk ke simulasinya. Bagaimana cara pakainya dalam Slido. Bagi yang tertarik tentang detail bagaimana cara instalasi Slido, bisa lihat di video pertama. Sedangkan bagi yang tertarik tentang word cloud dan multiple choice, itu bisa lihat di video kedua. Oke, pertama-tama rating. Mungkin sebagian besar dari kita sudah tahu tentang yang namanya rating. Jadi biasanya kita bisa kasih bintang. Dan biasanya sih bintangnya ada 5 gitu ya maksimum, terus minimum adalah 0 atau 1 bintang. Nah, gunanya apa sih rating? Nah, ini digunakan untuk mengukur seberapa puas atau seberapa setuju peserta terkait hal-hal tertentu. Contoh, misalkan seberapa puas kamu dengan materi yang disampaikan. Jadi nanti mereka bisa kasih rating. Atau yang kedua, seberapa setuju kamu tentang pandangan tokoh tertentu, misalkan. Itu rating. Kedua adalah esai atau open text poll. Nah, ini gunanya untuk menangkap perspektif peserta secara detail tentang satu hal. Jadi mungkin kalau sudah nonton video kedua, ini mirip dengan yang namanya word cloud. Bedanya adalah jawabannya bisa panjang banget dan akan ditampilkan sebagai list, bukan sebagai word cloud. Contoh, misalkan kita tanya, mengapa kamu ingin mengikuti pelatihan ini? Atau mengapa kamu ambil mata kuliah ini? Itu kan jawabannya bisa panjang. Bisa jadi mereka malah cerita tentang event-event mereka di masa lalu, gitu kan, kita nggak tahu. Ketiga, ranking. Jadi seperti namanya, ini mengurutkan beberapa pilihan yang disukai atau dimengerti oleh peserta. Contoh, misalkan di akhir pelatihan atau di akhir kelas, kita tanya, pilihlah 2 topik yang paling kamu mengerti dari pelatihan atau kelas ini. Jadi nanti mereka bisa pilih 2, dan itu mereka bisa ranking. Mana yang paling pertama, mana yang kedua, dan seterusnya. Oke, jadi itu tentang 3 jenis interaksi ya. Jadi tadi rating ya, lalu ada esai, dan yang ketiga adalah ranking. Sekarang kita langsung masuk ke simulasi, gimana cara bikinnya dalam platform Slido. Pertama-tama tentu saja kita harus login ke Slido-nya dulu. Jadi tinggal dibuka, websitenya adalah slide.do, lalu setelah itu tinggal login. Nah, kalau sudah login, tampilannya kurang lebih akan jadi seperti ini. Untuk membuat interaksi, kita harus klik yang namanya Create Slido. Nah, di sini create-nya kita supaya gampang from scratch saja, gitu ya. Nah, satu Slido itu menggambarkan satu event. Jadi misalkan tadi event webinar atau mungkin event kelas gitu ya. Dan di sini bisa kita kasih nama sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalkan, oh di sini saya pengen webinar X. Nah, yang di bawah sini ini adalah durasi aktif Slido-nya. Jadi kita bisa pilih kapan dia mau aktif. By default itu 3 hari ya. Jadi kita biarkan saja, kolaborator kita tidak pakai, jadi kita biarkan juga. Langsung create Slido.
Nah, kalau sudah, nanti tampilannya akan jadi seperti ini. Jadi, di sebelah kiri, ini ada beberapa jenis interaksi ya, ada 6. Dan di 2 video sebelumnya kita sudah bahas 3, yaitu quiz, word cloud, dan multiple choice. Sekarang kita akan coba yang keempat, yaitu rating. Nah, rating di sini, pertama kita harus isi pertanyaannya. Misalkan, seberapa puas kamu dengan materi webinar yang disampaikan, misalkan. Nah, lalu di sini kita bisa set berapa jumlah maksimum bintang yang bisa dikasih. Jadi secara default itu 5, tapi kalau misalnya kita mau tambah, oh jadi 6, itu ya silakan. Tapi kalau di sini saya kembalikan saja jadi 5. Setelah itu tinggal di save. Gimana kalau saya pengen bikin interaksi yang lain? Nah, caranya adalah tinggal klik create poll. Di sini, lalu tinggal pilih jenisnya. Misalkan yang kedua adalah essay atau open text. Di sini sama, kita harus isi pertanyaannya. Misalkan, jelaskan alasan kamu mengikuti pelatihan ini, misalkan. Nah, kalau misalkan kita mau mengizinkan mereka kasih jawaban lebih dari 1, ini bisa dicentang. Tapi kalau tidak, ya jangan, gitu ya. Misalkan di sini saya izinkan mereka kasih jawaban lebih dari 1. Lalu save. Sekarang kita coba bikin interaksi yang ketiga, ya, yaitu ranking. Nah, di sini kita tuliskan pertanyaannya dulu. Misalkan, pilihlah 2 makanan yang paling kamu sukai. Kalau kita kasih pilihan pertama, misalkan ayam goreng. Kedua, misalkan kita kasih pisang goreng. Ketiga, misalkan sapi panggang. Keempat, misalkan kita kasih wortel. Nah, di sini kita bisa melimit ya, melimit supaya peserta itu hanya bisa memasukkan jumlah pilihan tertentu dengan cara menceklis yang ini, set required number of options. Jadi kalau kita set di sini dan kita bilang oke, 3, berarti peserta di sini harus mengisi 3 jawaban. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Dan itu semua harus diurutkan dari ranking 1 sampai ranking 3. Nah, karena pertanyaan kita adalah pilihlah 2 makanan, maka di sini kita ganti angkanya bukan 3 tapi 2. Nah, di bawah juga ada pilihan untuk merandomize options. Jadi supaya pilihan-pilihannya keluar secara acak di peserta. Tapi kalau tidak perlu dicentang. Kalau sudah, tinggal di save. Nah, sekarang berarti semua jenis interaksinya sudah selesai, ya, sudah selesai dibuat. Bagaimana cara mengintegrasikannya dengan slide presentasi? Nah, di sini kita akan coba dengan Microsoft PowerPoint, ya. Jadi, saya buka slide presentasi saya yang tadi. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita sebelumnya sudah menginstal Slido ke Microsoft PowerPoint-nya. Jadi kalau sudah diinstal, itu akan muncul tulisan Slido di sini, di kanan atas, ya. Cara installnya bisa lihat di video pertama. Nah, nanti kalau sudah, di sini kita bisa login. Nanti pada saat login, dia akan mengecek di browser, apakah kita sudah login di browser atau tidak. Kalau sudah, dia akan langsung menganggap kita login juga di aplikasi Slido-nya. Nah, tadi kita bikin webinar Y ya. Berarti kita pilih webinar Y, switch session. Nah, di sini kita bisa menggunakan existing polls. Jadi, interaksi-interaksi yang sudah kita buat sebelumnya. Kita klik. Oke, ada 3 ya. Ada rating, open text, dan ranking. Kita misalkan yang pertama kita coba rating. Nah, ketika kita mengklik rating, maka Slido akan bikin slide tersendiri hanya untuk interaksi itu. Terus misalkan saya ingin tambah yang lain, gimana caranya?
tinggal create new interaction. Pilih lagi existing pools, dan sekarang misalkan saya pilihnya adalah open text. Berikutnya, misalkan yang ketiga, yaitu ranking. Nah, sekarang gimana cara pakainya? Nah, cara pakainya sama seperti kita slide presentasi pada umumnya. Jadi, kita full screen saja, kita presentation mode, lalu kita mulai menjelaskan. Ya, menjelaskan layaknya kita presentasi pada umumnya. Tapi, begitu kita masuk slide dengan Slido, ya, dilihat di sini, dia akan langsung terhubung ke Slido-nya. Dan dia akan langsung mengeluarkan pertanyaannya. Tadi pertanyaan pertama kita adalah seberapa puas, gitu kan? Seberapa puas kamu dengan materi yang disampaikan? Sifatnya adalah rating. Tadi ratingnya bisa 1 sampai 5. Lihat di bawah, ya. Ini adalah kondisi ketika semuanya belum ngisi. Sekarang gimana cara pesertanya biar bisa ngisi? Nah, pertama mereka bisa scan QR code yang di samping atas ini. Kalau mereka punya perangkat kedua, misalkan pakai HP dan sebagainya. Atau kalau misalkan mereka mau, mereka juga bisa buka slido.com dan memasukkan ID-nya, yaitu 966383. Oke, sekarang kita akan coba, misalkan saya pakai Google Chrome. Jadi di sini saya masukkan Slido. Nah, kita masukkan ID-nya ya. Tadi ID-nya berapa? 966383. 966383. Oke. Oke, kalau sudah tinggal di next. Nah, nanti peserta akan terhubung ke interaksi yang kita buat. Dan cara jawabnya kurang lebih akan seperti ini. Jadi kita bisa pilih mau berapa bintang yang kita kasih. Misalkan, oh, saya kasih 4 bintang. Maka saya kirim. Seperti itu. Dan nanti akan muncul tampilannya juga langsung ke peserta. Bahwa, oh ya, tadi 4 sudah dipilih nih sama satu orang. Sekarang gimana kalau ada orang yang kedua? Ya, misalkan saya pura-pura pakai Microsoft Edge. Sama, saya masukkan lagi Slido juga. Lalu saya masukkan ID-nya. Tadi ID-nya adalah 966383. 966383. Oke. Nah, di sini dia akan terkoneksi juga dengan Slido-nya, dan sama kita bisa jawab. Misalkan, oh, saya pilih jawabannya 3. Saya kirim. Nah, lihat di sini. Tadi kan udah ada yang ngisi 4 ya. Terus ada yang kedua lagi yang ngisi 3. Berarti proporsinya sekarang jadi 50%, 50%. Nah, bagaimana tampilannya kalau dari sisi pemateri atau presenter? Tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi bisa langsung otomatis kelihatan, oh ya, ada setengah yang ngisi 3, setengah lagi ngisi 3. Dari 2 peserta. Lihat di sebelah kanan atas. Ya. Oke, jadi itu tentang rating. Ya. Cukup simple. Sekarang yang kedua adalah esai. Jadi di sini pertanyaannya adalah jelaskan alasan kamu mengikuti pelatihan ini. Misalkan saya sebagai salah satu peserta di sini, saya jawab, misalkan saya ingin mengasah, misalkan, mengasah kemampuan saya belajar pemrograman, misalkan. Lalu saya send. Oke, nanti kalau sudah akan muncul di sini tulisannya. Nah, tadi di awal kita mengizinkan peserta untuk menjawab lebih dari 1. Jadi kalau misalkan mereka mau, bisa add respon lagi. Misalkan dia jawab lagi, saya termotivasi, misalkan, dengan tokoh X. Lalu send. Oke, nah lihat jadi ada 2 jawaban ya. Sekarang kita coba misalkan dari peserta yang lain ya, dari sini. Misalkan. Lalu anggaplah dia jawabannya adalah misalkan saya ingin tahu secara umum tentang konsep Y misalkan. Lalu send.
Nah, perhatikan di sini, ini sudah ada dua jawaban yang tadi ya, yang sebelumnya dimasukkan. Jadi ini bentuknya adalah list ya, terurut gitu ya, terurut, dan ya yang dimasukkan terakhir pasti yang paling atas. Sekarang gimana tampilannya kalau dari sisi pemateri atau presenter? Nah, lihat di sini. Oke. Jadi kalau dilihat di sini, dua yang paling bawah itu yang diisi pertama. Lalu yang terakhir itu muncul di paling atas, ya. Jadi nanti pemateri atau presenter bisa bahas, oh ya alasan kamu karena gini. Nah, mereka bisa menambah engagement gitu ya, interaksi dengan pesertanya. Sekarang kita coba contoh pertanyaan yang ketiga, yaitu ranking ya. Jadi di sini mereka harus memilih dua jawaban dari 4 yang ada. Misalkan sekarang saya di sini, saya pilih misalkan, oh saya pengen pisang goreng sama sapi panggang. Nah dia karena hanya boleh 2, berarti kita nggak boleh milih yang lain. Nah di sini, kalau misalkan, oh saya merasa kayaknya sapi panggang yang pertama harusnya, ya tinggal di drag ke atas. Rankingnya otomatis berubah. Ranking pertamanya adalah sapi panggang. Kalau sudah, tinggal di send. Nah, nanti dari sisi peserta, mereka akan bisa lihat seperti ini. Sekarang kita coba untuk yang peserta kedua. Ya. Misalkan dia pilihnya adalah sapi panggang dan ayam goreng, misalkan. Lalu dia send. Nah, nanti di sini akan diurutkan. Ya. Pilihannya akan diurutkan dari yang paling populer sampai paling tidak populer. Tadi kalau dilihat, sapi panggang diisi sama 2 orang ya. Sedangkan sisanya, ayam goreng dan pisang goreng itu hanya diisi oleh 1 orang. Lalu wortel tidak ada yang pilih. Jadi diurutkan. Sekarang gimana kalau dari sisi pemateri atau presenternya? Nah, kalau dilihat di sini, sama ya tampilannya. Jadi sapi panggang di paling atas, kedua ayam goreng, ketiga adalah pisang goreng. Sebenarnya kalau tertarik lebih detail, ini di dalamnya ada kayak mekanisme perhitungan matematikanya gitu ya. Tapi kalau untuk sekedar pakai, kayaknya kita nggak perlu ngerti deh untuk hal seperti itu. Oke, seperti itu saja tentang 3 interaksi yang tadi ya, rating, esai, dan ranking. Dan besar harapan ini bisa dipakai di mungkin pelatihan webinar atau mungkin kelas. Terima kasih.